Ayam broiler, tips dan trik. Sebelum usaha beternak dimulai, seorang peternak wajib memahami tiga unsur produksi, yaitu manajemen pengelolaan usaha peternakan, breeding, pembibitan, dan feeding, makanan ternak pakan, penyiapan sarana dan peralatan, perkandangan. Sistem perkandangan yang ideal untuk usaha ternak ayam ras meliputi persyaratan temperatur berkisar antara 32,2-35 derajat C, kelembaban berkisar antara 60-70%, penerangan pemanasan kandang sesuai dengan aturan yang ada, tata letak kandang agar mendapat sinar matahari pagi dan tidak melawan arah mata angin kencang, model kandang disesuaikan dengan umur ayam. Untuk anakan sampai umur 2 minggu atau 1 bulan memakai kandang box. Untuk ayam remaja tanda kurang lebih 1 bulan sampai 2 atau 3 bulan memakai kandang box yang dibesarkan, dan untuk ayam dewasa bisa dengan kandang postel ataupun kandang baterai. Untuk konstruksi kandang tidak harus dengan bahan yang mahal, yang penting kuat, bersih dan tahan lama. Peralatan: A. Liter, alas lantai. Alas lantai, liter harus dalam keadaan kering, maka tidak ada atap yang bocor dan air hujan tidak ada yang masuk walau angin kencang. Tebal liter setinggi 10 cm, bahan liter dipakai campuran dari kulit padi, sekam dengan sedikit kapur dan pasir secukupnya, atau hasis serutan kayu dengan panjang antara 3-5 cm untuk pengganti kulit padi, sekam. B. Indukan atau brooder. Alat ini berbentuk bundar atau persegi 4 dengan areal jangkauan 1-3 meter dengan alat pemanas di tengah. Fungsinya seperti induk ayam yang menghangatkan anak ayamnya ketika baru menetas. C. Tempat bertengger, bila perlu. Tempat bertengger untuk tempat istirahat tidur. Dibuat dekat dinding dan diusahakan kotoran jatuh ke lantai yang mudah dibersihkan dari luar. Dibuat tertutup agar terhindar dari angin dan letaknya lebih rendah dari tempat bertelur. D. Tempat makan, minum dan tempat grid. Tempat makan dan minum harus tersedia cukup. Bahannya dari bambu, aluminium atau apa saja yang kuat dan tidak bocor juga tidak berkarat. Untuk tempat grid dengan kotak khusus. E. Alat-alat rutin. Alat-alat rutin termasuk alat kesehatan ayam seperti suntikan, gunting operasi, pisau potong operasi kecil, dan lain-lain. Pembibitan. Ternak yang dipelihara haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Ternak sehat dan tidak cacat pada fisiknya. B. Pertumbuhan dan perkembangannya normal. C. Ternak berasal dari pembibitan yang dikenal keunggulannya. D. Tidak ada lekatan tinja di duburnya. Pemilihan bibit dan calon induk. Ada beberapa pedoman teknis untuk memilih bibit dog day old chicken, ayam umur sehari. A. Anak ayam dog berasal dari induk yang sehat. B. Bulu tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya. C. Tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya. D. Anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik. E. Ukuran badan normal, ukuran berat badan antara 35-40 gram. F. Tidak ada letakan tinja di duburnya. 1. Perawatan bibit dan calon induk dilakukan setiap saat. Bila ada gejala kelainan pada ternak supaya segera diberi perhatian secara khusus dan diberikan pengobatan sesuai petunjuk dinas peternakan setempat atau dokter hewan yang bertugas di daerah yang bersangkutan. Pemeliharaan. Pemeliharaan. 1. Pemberian pakan dan minuman. Untuk pemberian pakan ayam ras broiler ada dua fase, yaitu fase starter umur 0-4 minggu, dan fase finisher umur 4-6 minggu. A. Kualitas dan kuantitas pakan fase starter adalah sebagai berikut. Kualitas atau kandungan zat gizi pakan terdiri dari protein 22-24%, lemak 2,5%, serat kasar 4%, kalsium K 1%, fosfor P 0,7-0,9%, Mi 2.800-3.500 kilokalori. Kuantitas pakan terbagi, digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu minggu pertama umur 1-7 hari 17 gram hari ekor, minggu kedua umur 8-14 hari 43 gram hari ekor, minggu ketiga umur 15-21 hari 66 gram hari ekor, dan minggu keempat umur 22-29 hari 91 gram hari ekor.
Jadi jumlah pakan yang dibutuhkan tiap ekor sampai pada umur 4 minggu sebesar 1.520 gram. B. Kualitas dan kuantitas pakan fase finisher adalah sebagai berikut. Kualitas atau kandungan zat gizi pakan terdiri dari protein 18,1-21,2%, lemak 2,5%, serat kasar 4,5%, kalsium Kat 1%, fosfor P 0,7-0,9% dan energi Ni 2.900 sampai 3.400 kilokalori. Kuantitas pakan terbagi. Kuantitas pakan terbagi digolongkan dalam 4 golongan umur, yaitu minggu kelima umur 30 sampai 36 hari, 111 gram hari ekor. Minggu ke-6 umur 37 sampai 43 hari, 129 gram hari ekor. Minggu ke-7 umur 44 sampai 50 hari, 146 gram hari ekor, dan minggu ke-8 umur 51 sampai 57 hari, 161 gram hari ekor. Jadi total jumlah pakan per ekor pada umur 30 sampai 57 hari adalah 3.829 gram. 2. Pemberian minum disesuaikan dengan umur ayam yang dikelompokkan dalam dua fase, yaitu A. Fase starter umur 1 sampai 29 hari, kebutuhan air minum terbagi lagi pada masing-masing minggu, yaitu minggu pertama 1 sampai 7 hari, 1,8 liter, hari 100 ekor. Minggu kedua 8 sampai 14 hari, 3,1 liter, hari 100 ekor. Minggu ketiga 15 sampai 21 hari, 4,5 liter, hari 100 ekor, dan minggu keempat 22 sampai 29 hari, 7,7 liter, hari ekor. Jadi jumlah air minum yang dibutuhkan sampai umur 4 minggu adalah sebanyak 122,6 liter 100 ekor. Pemberian air minum pada hari pertama hendaknya diberi tambahan gula dan obat anti-stres ke dalam air minumnya. Banyaknya gula yang diberikan adalah 50 gram per liter air. B. Fase finisher, umur 30 sampai 57 hari, terkelompok dalam masing-masing minggu, yaitu minggu kelima 30 sampai 36 hari, 9,5 liter, hari 100 ekor. Minggu ke-6 37 sampai 43 hari, 10,9 liter, hari 100 ekor. Minggu ke-7 44 sampai 50 hari, 12,7 liter, hari 100 ekor, dan minggu ke-8 51 sampai 57 hari, 14,1 liter, hari ekor. Jadi total air minum 30 sampai 57 hari sebanyak 333,4 liter, hari ekor. 3. Pemeliharaan kandang. Kebersihan lingkungan kandang, sanitasi pada areal peternakan merupakan usaha pencegahan penyakit yang paling murah. Hanya dibutuhkan tenaga yang ulet terampil saja. Tindakan preventif dengan memberikan vaksin pada ternak dengan merek dan dosis sesuai catatan pada label yang dari Poultry Shop. Agar bangunan kandang dapat berguna secara efektif, maka bangunan kandang perlu dipelihara secara baik, yaitu kandang selalu dibersihkan dan dijaga, dicek apabila ada bagian yang rusak supaya segera disulam, diperbaiki kembali. Dengan demikian daya guna kandang bisa maksimal tanpa mengurangi persyaratan kandang bagi ternak yang dipelihara. Penyakit. Penyakit. 1. Berak darah, koksidiosis. Gejala, tinja berdarah dan mencret, nafsu makan kurang, sayap terkulasi, bulu kusam menggigil kedinginan. Pengendalian. 1. Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga liter tetap kering. 2. Dengan tetraklorine kapsul diberikan melalui mulut, noxal, Trisula suko tablet dilarutkan dalam air minum atau sulfaquimoxalin, amprolio, Cexaldayocox. 2. Tetelo NCD, Newcastle DCAE. Gejala, ayam sulit bernafas, batuk-batuk, bersin, timbul bunyi ngorok, lesu, mata ngantuk, sayap terkulasi, kadang berdarah, tinja encer kehijauan yang spesifik adanya gejala tortikolis, yaitu kepala memutar-mutar tidak menentu dan lumpuh. Pengendalian. 1. Menjaga kebersihan lingkungan dan peralatan yang tercemar virus, binatang vektor penyakit tetelo, ayam yang mati segera dibakar, dibuang. 2. Pisahkan ayam yang sakit,
mencegah tamu masuk areal peternakan tanpa baju yang mensuci hamakan, steril, serta melakukan vaksinasi NCD. Sampai sekarang belum ada obatnya. Hama 1. Tumau kutuan. Gejala, ayam gelisah. Sering mematuk-matuk dan mengibas-ngibaskan bulu karena gatal, nafsu makan turun, pucat dan kurus. Pengendalian. 1. Sanitasi lingkungan kandang ayam yang baik, pisahkan ayam yang sakit dengan yang sehat. 2. Dengan menggunakan karbonat sefin dengan konsentrasi 0,15% yang encerkan dengan air kemudian semprotkan dengan menggunakan karbonat sefin dengan konsentrasi 0,15% yang encerkan dengan air kemudian semprotkan ke tubuh pasien. Dengan fumigasi atau pengasepan menggunakan insektisida yang mudah menguap seperti nocotin sulfat atau black leaf 40. Pasca panen, stuffing, penampungan ayam sebelum dilakukan pemotongan. Biasanya ditempatkan di kandang penampungan, holding ground. Pemotongan ayam dilakukan di lehernya, prinsipnya agar darah keluar keseluruhan atau sekitar 2/3 leher terpotong dan ditunggu 1-2 menit. Hal ini agar kualitas daging bagus, tidak mudah tercemar dan mudah busuk. Pengulitan atau pencabutan bulu. Caranya ayam yang telah dipotong itu dicelupkan ke dalam air panas, 51,7-54,4 derajat C. Lama pencelupan ayam broiler adalah 30 detik. Bulu-bulu yang halus dicabut dengan membubuhkan lilin cair atau dibakar dengan nyala api biru. Pengeluaran jeroan. Bagian bawah dubut dipotong sedikit, seluruh isi perut, hati, usus dan ampela dikeluarkan. Isi perut ini dapat dijual atau diikut sertakan pada daging siap dimasak dalam kemasan terpisah. Pemotongan. Kaki dan leher ayam dipotong. Tunggir juga dipotong bila tidak disukai. Setelah semua jeroan sudah dikeluarkan dan karkas telah dicuci bersih, kaki ayam paha ditekukan di bawah dubur. Kemudian ayam didinginkan dan dikemas. Analisis usaha budidaya. Dasar perhitungan biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh dalam analisis ini, antara lain adalah: A. Jenis ayam yang dipelihara adalah jenis ayam ras pedaging broiler dari strain CP707. B. Sistem pemeliharaan yang diterapkan dengan cara intensif pada kandang model postel. C. Luas tanah yang digunakan yaitu 200 meter persegi dengan nilai harga sewa tanah dalam 1 hektar tahun adalah 1 juta rupiah. D. Kandang terbuat dari kerangka bambu, lantai tanah, dinding terbuat dari bilah-bilah bambu dengan alas dinding setinggi 30 cm, terbuat dari batu bata yang plester dan atap menggunakan genting. E. Ukuran kandang, yaitu tinggi bagian tepinya 2,5 meter, lebar kandang 5 meter dan lebar bagian tepi kandang 1,5 meter. F. Lokasi peternakan dekat dengan sumber air dan listrik. G. Menggunakan alat pemanas brooder, gasolek dengan bahan bakar gas. H. Penerangan dengan lampu listrik. I. Umur ayam yaitu dimulai dari bibit yang berumur 1 hari. J. Liter alas kandang menggunakan sekam padi. K. Jenis pakan yang diberikan adalah BR1 untuk anak ayam umur 0-4 minggu dan BR2 untuk umur 4-6 minggu. L. Tingkat kematian ayam diasumsikan 6%. M. Lama masa pemeliharaan yaitu 6 minggu, 42 hari. N. Berat rata-rata per ekor ayam diasumsikan 1,75 kg berat hidup pada saat panen. O. Harga ayam PRKILOGRAM berat hidup, yaitu diasumsikan Rp2.500, walau kisaran harga sampai mencapai Rp3.000 di tingkat peternak petani. P. Ayam dijual pada umur 6 minggu atau 42 hari. Q. Nilai pupuk kandang yaitu Rp60.000. R. Bunga bank yaitu 1,5% bulan. S. Nilai penyusutan kandang diperhitungkan dengan kekuatan masa pakai 6 tahun dan nilai penyusutan peralatan diperhitungkan dengan masa pakai 5 tahun. T. Perhitungan analisis biaya ini hanya diperhitungkan sebagai pedoman dasar, karena nilai harga sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan. Adapun rincian biaya produksi dan modal usaha tani adalah sebagai berikut. 1. Biaya prasarana produksi. A. Sewa tanah 200 meter persegi selama 2 bulan Rp20.000. B. Kandang ukuran 20 x 5 meter.
Bambu 180 batang Akeong Rp1.250. Semen 4 sak Akeong Rp7.000. Kapur 30 sak Akeong Rp6.000. Genting 2.600 bah Akeong Rp90. Paku reng 5 kg Akeong Rp2.000. Paku usuk 7.000 kg Akeong Rp1.800. Batu bata 1.000 buah Akeong Rp55. Pasir 1 truk. Tali 28 meter Akeong Rp5.000. Tenaga kerja, C. Peralatan, tempat makan 28 bah Akeong Rp5.000, sama dengan Rp. 140.000. Tempat minum 32 bah Akeong Rp3.880, sama dengan Rp. 124.000. Sekop 1 bah, sama dengan Rp. 7.000. Ember 2 bah Akeong Rp2.000, sama dengan Rp. 4.000. Tombak air 1 bah, sama dengan Rp. 15.000. Ciduk 2 bah Akeong Rp500, sama dengan Rp. 1.000. Tabung gas besar 1 bah, sama dengan Rp. 250.000. Termometer 1 bah, sama dengan Rp. 2.000. Regulator 1 bah, sama dengan Rp. 52.500. Brooder, gasolek 1 bah, sama dengan Rp. 15.000. Tali gantung tempakan 120 meter Akeong Rp500, sama dengan Rp. 60.000. Jumlah biaya prasarana produksi Rp. 2.052.000. 2. Biaya sarana produksi. A. Bibit dok 1.000 bah Akeong Rp900, Rp. 900.000. B. Pakan dan obat-obatan. BR 131 sak 0-4 minggu, Akeong Rp36.000, Rp. 1.116.000. BR 234 sak 4-6 minggu, Akeong Rp34.000, Rp. 1.156.000. Obat-obatan Akeong Rp150, ekor, Rp. 150.000. C. Tenaga kerja pelihara 1,5 BLN Akeong Rp105.000, Rp. 157.500. D. Lain-lain. Sekam padi alas kandang 1 truk Akeong Rp60.000, sama dengan Rp. 60.000. Karung goni bekas 32 kantong Akeong Rp300, sama dengan Rp. 2.400. Pemakaian listrik selama 0-6 minggu sama dengan Rp. 7.000. Pemakaian gas Rp. 10.000, Rp. 35.000. Jumlah biaya prasarana produksi Rp. 3.583.900. 3. Biaya produksi. A. Sewa tanah 200 meter persegi selama 2 bulan Rp. 20.000. B. Nilai susut prasarana produksi, 2 BLN. Kandang, peralatan Rp805.660, 30. Bibit dok 1.000 ekor Rp. 900.000. Pakan dan obat-obatan Rp. 2.422.000. Tenaga kerja Rp. 157.500. Lain-lain Rp. 104.400. Bunga modal 1,5% per bulan Rp. 84.543. Bulan modal 1,5 bulan Rp. 126.815. Jumlah biaya prasarana produksi Rp. 3.808.680. 4. Pendapatan. Total produksi 1000 X 94% X 1,75 kg X Rp2.500, Rp. 4.112.500. Nilai pupuk kandang Rp. 60.000. Jumlah pendapatan Rp. 4.172.500. Keuntungan Rp. 363.820. 5. Parameter kelayakan usaha. BEP volume produksi sama dengan 870 ekor. BEP harga produksi Rp. 3.316.000. BC ratio sama dengan 1,09. ROI sama dengan 6,45%. Rasio keuntungan terhadap pendapatan sama dengan 8,71%. Tingkat pengembalian modal sama dengan 2,6 teh.
Gambaran peluang agribisnis. Prospek agribisnis peternakan untuk ternak ayam broiler cukup baik di mana permintaan pasar selalu meningkat, sejalan dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi hewani. Produksi ternak ayam broiler saat ini berkembang dengan pesat dan peluang pasar yang bisa diandalkan. Hak Cipta Developed by Indroid.